Kesalahan yang sering terjadi adalah tidak dapat membedakan antara keinginan dan kebutuhan sebagai prioritas. Lalu bagaimana sebenarnya mengelola THR? THR sebaiknya dialokasikan untuk apa saja? Simak penjelasan para ahli dalam Creative Money, THR untuk belanja atau investasi bersama saya Eliza Hasan. THR merupakan tambahan pendapatan ekstra di samping pendapatan rutin bulanan. Perlu perencanaan untuk mengelola THR agar bermanfaat dan tidak hanya numpang lewat. Nah, bagaimana mengelola THR? Kita akan membahas dengan dua narasumber Creative Money. Ada Mas Aidil Akbar, perencana keuangan, dan juga Mas Bernardus Wijaya, CEO Sukor Sekuritas. Terima kasih Mas Aidil dan juga Mas Bernard telah bergabung bersama kami dalam Creative Money. Ini kalau kita lihat ya, berbicara soal THR, Anda berdua sendiri memaknai THR ini seperti apa sih? Benar nggak sih uang ini atau dana ekstra yang pemanfaatannya ini bisa sedikit lebih longgar dibanding pendapatan bulanan? Saya mulai dari Mas Bernard deh. Oke, jadi kalau saya pribadi untuk THR ini sebagai makna bahwa istilah kita mendapatkan gaji ke-13 di tahun tersebut. Sehingga dana tersebut dapat kita gunakan untuk kembali meriset perencanaan keuangan kita ke depannya. Misalnya, jika kita memiliki utang yang sudah lanjut menumpuk hingga menjelang masa THR, hendaknya THR ini bisa digunakan kita untuk melakukan pelunasan hutang-hutang jangka pendek sehingga tidak akan menjadi beban kita ke depannya, misalnya adalah kredit atau lainnya. Dan juga jika teman-teman telah memiliki keuangan yang sehat dan telah melakukan pelunasan hutang-hutang jangka pendek dan menggunakan dana THR tadi, sisanya teman-teman dapat lakukan yang pertama untuk melakukan apresiasi dengan keluarga atau orang terdekat teman-teman dengan melakukan pembelanjaan istilahnya yang seperlunya saja sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas dari teman-teman sekalian. Nah, jika teman-teman sudah melakukan dua hal tadi, teman-teman selanjutnya bisa lakukan istilahnya investasi ke instrumen-instrumen yang sesuai dengan risk profile teman-teman sekalian. Bisa ke yang konservatif, ke pasar uang, ke obligasi, maupun ke pasar saham. Yang mana biasanya di bulan Mei, pasar saham merupakan titik bottom IHSG di tiap tahunnya, sehingga opportunity untuk buy on weakness, terutama saham-saham blue chips. Oke, nanti kita akan bahas nih terkait dengan investasi. Jadi kalau sebenarnya THR ini bisa kita memulai dari nol ya, dengan bayar-bayar utang dulu misalnya gitu ya sebenarnya. Kalau Mas Aidil gimana nih? Ya, ini sih memang sebenarnya mungkin bisa dikatakan gaji ke-13 atau mungkin bisa dikatakan bonus atau uang ekstra ya. Karena kebiasaan atau budaya THR ini hanya ada di Indonesia, di negara lain nggak ada gitu. Jadi kalau kita lihat di Amerika gitu nggak ada namanya tunjangan Natal atau tunjangan Thanksgiving, itu nggak ada ya. Di Eropa juga sama ya, negara-negara Asia lain juga, ASEAN juga sama gitu. Jadi ini memang hanya kebiasaan budaya di Indonesia. Kenapa? Karena kita tahu pada saat Ramadan dan menjelang hari raya itu biaya hidup biasanya naik ya. Ramadan itu biaya hidup biasanya naik sekitar 10-20%. Nah, salah satu fungsi THR adalah untuk menambal kekurangan biaya pada saat Ramadan karena naiknya konsumsi ya, bahan makanan biasanya yang berhubungan sama gula, tepung, telur itu biasanya naik di bulan Ramadan gitu ya. Terus kemudian kedua, jadi yang pertama tadi ya penggunakannya adalah untuk menambal kekurangan apabila memang ada kenaikan biaya, dan itu besarnya nggak besar, sekitar 10%-an ya, 10-20%. Kemudian kedua, biasanya THR itu kita pakai untuk kalau ada yang mesti bayar zakat kewajiban ya, karena kalau umat muslim itu pada saat Ramadan itu wajib bayar namanya zakat fitrah ya, dan zakat fitrah itu untuk seluruh anggota keluarga tanpa dikecualikan, termasuk bayi yang baru lahir. Jadi kalau ada bayi yang lahir persis 1 hari sebelum Idul Fitri, maka wajib untuk bayar zakat fitrahnya. Kemudian zakat mal. Nah, zakat mal ini sebenarnya ya plus minus karena ada orang yang memang sudah mengalokasikan dananya untuk bayar zakat mal, tapi ada yang belum gitu ya. Dan kenapa harus dibayarkan di Ramadan? Ya karena ini ngambil momentum aja, karena kalau Ramadan itu kan biasanya dipercayai bahwa pahalanya berlipat ganda dan menghitungnya lebih mudah gitu. Jadi kalau kita mau bayar zakat mal itu kan ada jangka waktunya, kemudian ada ada nisabnya istilahnya, ada batasan nominal minimum. Nah, akan lebih mudah kalau menghitung dari Ramadan ketemu Ramadan. Jadi orang nggak mudah lupa gitu ya, karena targetnya adalah bulan puasa Ramadan ketemu Ramadan. Nah,
Kalau memang dananya belum disiapkan, karena banyak sekali dari saya bicara sama teman-teman, sama klien juga, banyak dari mereka yang berinvestasi tapi kemudian tidak memperhitungkan zakatnya. Nah, ini bisa diambil juga dari THR gitu ya. Terus kemudian juga jangan lupa dalam kehidupan kita sehari-hari kita punya orang-orang yang banyak membantu kita gitu ya. Mungkin di rumah kita ada ART, ada driver gitu ya, ada kemudian kalau kita tinggal di perumahan berarti ada security, keamanan kompleks gitu ya. Kemudian kebersihan. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang butuh THR juga gitu ya. Jadi dapat THR dari mana ya? Dari kita otomatis. Gitu. Seakan-akan seperti mereka gajian ke-13 tadi kan, seperti Mas Bernard katakan. Nah, itu. Kemudian setelah itu biasanya porsi terbesar dari THR itu adalah larinya untuk mudik ya. Jadi kurang lebih bisa 50 sampai 70% tuh porsi terbesar dari THR itu dipakai untuk mudik. Tapi 2 tahun terakhir ini karena pandemi dan dilarang mudik gitu ya, ada ketentuan pemerintah untuk tidak mudik, maka 50% atau sampai dengan 70% dari THR ini kita bisa pergunakan untuk hal-hal yang lain gitu ya. Mudik itu kan biasanya nanti urusannya juga sama tuh. Kalau di dalam mudik tuh biasanya ada nanti selain tiket, akomodasi dan segala macam, kemudian juga ada baju lebaran, kemudian juga ada apa namanya oleh-oleh lebaran, kemudian juga ada kue-kue, masakan dan sebagainya. Itu biasanya satu paket. Tapi kalau nggak mudik mungkin cukup untuk yang di kotanya aja atau di Jakarta misalnya, nah itu paling mungkin baju atau pakaian aja gitu ya. Jadi kurang lebih ada 50%. Nah 50% inilah yang kita bisa berdayakan, baru masuk ke keuangannya gitu ya. Apakah nanti persentase dipakai untuk melunasi hutang-hutang konsumtif gitu ya, atau kemudian untuk mengembalikan misalnya emergency fund yang kemarin mungkin setahun terakhir dana daruratnya kepake misalnya gitu ya, karena sempat kemarin kehilangan pekerjaan atau penghasilannya sempat turun 50%. Nah, itu dari dana daruratnya dikembalikan dulu dari THR tadi. Nah, kalau memang ternyata masih ada kelebihan dana, baru kemudian kita bisa investasikan. Gitu. Oke, berarti investasinya harus nunggu ada sisa dana dulu gitu ya Mas Aidil? Ya, karena memang THR itu adalah fungsi awalnya memang dipergunakan untuk kebutuhan di bulan Ramadan dan Hari Raya gitu ya. Kecuali kayak saya nggak mudik gitu ya. Jadi kalau saya nggak mudik, saya tiap tahun THR-nya bisa saya invest gitu kan. Di luar dari biaya-biaya yang lain ya, biaya-biaya di bulan Ramadan dan Idul Fitri. Oke. Nah, tapi Mas Bernard nih, kalau kita berbicara disiplin investasi, menurut Anda idealnya seperti apa nih? Oke, jadi sebelum kita mulai investasi seperti disampaikan Mas Aidil tadi, saya sangat setuju bahwa sebaiknya kita melakukan istilahnya zakat atau istilahnya amal, kemudian kita melunasi hutang-hutang kita terlebih dahulu, terutama hutang konsumtif jangka pendek. Terutama kita juga masukkan dulu untuk dana darurat, yang misalnya dana daruratnya sempat terpotong tahun sebelumnya. Nah, baru dari situ kita melakukan namanya investasi. Dan investasi banyak sekali instrumen yang bisa disesuaikan dengan risk profile teman-teman, mulai dari pasar uang, ada time deposit, untuk yang konservatif, moderat ada obligasi, dan tentu saja ada namanya saham, untuk risk profile yang paling agresif. Dan tentu saja sebagai seorang investor yang harus kita miliki adalah yang pertama adalah financial planning dulu. Pastikan kita memiliki keuangan yang sehat dan kita memiliki dana dingin di luar hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek, hutang konsumtif harus dilunasi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan investasi dengan modal namanya 3M plus 1D. Apa itu? Yang pertama kita harus memiliki mindset bahwa kita tuh investasi bertujuan untuk jangka panjang, bukan hanya untuk jangka pendek. Seperti kita lihat banyak orang yang kali ini banyak berbondong-bondong ke Bitcoin maupun ke berbagai instrumen lainnya yang menjanjikan keuntungan jangka cepat. Nah, ini menunjukkan bahwa banyak orang Indonesia itu masih memiliki mindset yang salah mengenai investasi. Dan sesuai kedepannya kita harus memiliki mindset yang tepat untuk berinvestasi kepentingan jangka panjang. Dan yang kedua, yang kedua adalah metode. Kita harus mengetahui metode-metode ketika kita melakukan investasi. Seperti misalnya jika kita investasi di saham, kita harus mengetahui metode fundamental analysis dan juga technical analysis. Oke, Mas Bernard tunggu dulu. Tadi 1M ada tadi 3M dan 1D. Masih udah 2M dan masih sisa 1M dan 1D-nya lagi, ditahan dulu ya. Kita akan bahasnya nanti usai jeda. Tahan dulu. Kita masih akan kembali pemirsa. Tawaran kemudahan belanja di e-commerce termasuk subsidi ongkir kadang membuat banyak orang hilaf. Termasuk saya juga nih. Gimana dong? Tunggu pembahasannya. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam Creative Money. Ya, pemerintah sudah berkomitmen untuk menggelontorkan dana
mensubsidi ongkos kirim pada Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas yang jatuh pada H-10 dan H-5 Idul Fitri. Wah, ini tentunya jadi godaan nih, pakai uang THR untuk belanja sana-sini, belanja. Walaupun mungkin kita nggak pada mudik, tapi baju lebaran nampaknya masih harus beli ya, atau gimana nih? Tapi balik lagi, tadi ada tipsnya, yaitu 3M 1D ya. Ini kalau kita lihat 3M 1D dengan harapan sama dengan cuan. Tadi ada M pertama adalah mindset, yang kedua adalah metode ya. Nah, M yang ketiga apa nih, Mas Bernard? Balik lagi. Ya, M yang ketiga adalah money management, dimana seperti tadi kita diskusikan dengan Pak Edo juga bahwa harus gunakan dana dingin, yang mana teman-teman telah memiliki dana darurat terlebih dahulu, sehingga teman-teman menjadi merasa tenang ketika melakukan investasi. Dan selanjutnya money management yang penting adalah teman-teman diversifikasi dalam namanya melakukan investasi. Jangan terkonsentrasi ke dalam satu instrumen keuangan, tapi diversifikasikan sesuai dengan risk profile para investor. Dan tentu saja jika teman-teman masuk ke saham, jangan lupa teman-teman juga jangan masuk ke satu sektor saja, tapi diversifikasi ke beberapa portofolio. Seperti kita melihat Warren Buffett selalu mengatakan bahwa don't put your eggs in one basket. Kita harus diversifikasi semuanya ke beberapa basket, ke beberapa sektor, sehingga saja kita jika ada satu sektor yang mengalami tekanan penjualan, kita mengalami sektor lainnya yang misalnya sedang mengalami bullish, seperti itu. Dan yang D yang paling penting adalah kedisiplinan, di mana kita harus rutin memiliki mindset untuk melakukan investasi secara rutin bulanan, kita sisihkan. Dan yang kedua, kita harus disiplin dalam melakukan investment plan ke depannya, dan juga kita harus rutin dalam melakukan trading plan, investment plan, supaya kita, financial kita bisa tercapai ke depannya, seperti itu. Oke, baik. Nah, Mas Aidil, ini gimana dong nih Mas? Ini kan boleh nggak sih THR untuk belanja ya kan? Untuk kebutuhan hari raya, beli bingkisan, hampers ya kan? Untuk sanak saudara, bagi kebahagiaan, seperti itu kan? Apalagi ada tadi bonus ongkir gratis juga. Nah ini sebenarnya tadi Anda katakan ada 50% ya kan? Ini maksimal sebenarnya yang digunakan. Tapi sebenarnya bagaimana dengan kemudian ada hal-hal yang muncul lah di saat lebaran seperti ini. Tambah lagi, apakah dengan kondisi yang tidak pasti saat ini di kala pandemi, ini kan juga menjadi pertimbangan kita pastinya. Ini gimana nih, Mas Aidil? Ya, ini menjadi suatu dilematis ya, bahwa di satu sisi ada dana lebih yang kita bisa tabung investasi karena kondisi pandemi juga masih belum stabil gitu ya, meskipun sudah ada vaksin, tapi kemarin kita dengar bahwa terjadi pelonjakan lagi ya, kenaikan orang-orang yang terkena COVID-19. Tapi di sisi lain juga pemerintah mengencourage nih, ayo semua belanja gitu ya, supaya ekonomi berputar. Nah, sebenarnya belanja itu yang penting itu kan memang bahan pokok ya, sandang pangan papan, terutama untuk pangan, makanan lebaran gitu ya. Mungkin kue-kue itu masih oke. Kalau menurut saya itu nggak masalah, apalagi memang kita belanjanya dari toko sebelah misalnya. Karena dengan kayak gitu kita memutarkan perekonomian kerakyatan. Tapi yang mendapatkan benefit langsung adalah toko sebelah gitu ya, tetangga kita, atau mungkin petani langsung kalau memang di pedesaan gitu ya. Tapi ketika kita bicara misalnya tadi Harbolnas, kemudian kita beli barang dari online, yang dibeli adalah barangnya yang import dari luar negeri gitu ya, mohon maaf misalnya beli dari Cina gitu, berarti kita tidak memutarkan ekonomi ya. Tujuan kita belanja untuk memberikan sumbangsi kepada negara dan pemerintah supaya ekonomi bangkit itu tidak tercapai gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih bijak-bijaklah berbelanja gitu ya. Selama memang tidak ada kepentingan dan keperluan khusus untuk belanja di luar bahan pokok tadi, saran saya ditahan dulu, kecuali memang sudah ada budgetnya, sudah ada uangnya, dan Anda tidak terdampak terhadap krisis. Ya, tapi kalau buat teman-teman yang terdampak terhadap krisis, penghasilan turun, penghasilan dipotong, bahkan mungkin di PHK dan sebagainya gitu ya, atau mungkin dipotong lah, kalau di PHK berarti nggak terima THR ya. Nah, saran saya THR ini memang lebih baik disimpan dulu gitu ya, disimpan dulu, jangan belanja, karena pakaian lebaran itu bukan kebutuhan pokok ya, jadi itu kan hanya membedakan masalah kebutuhan dan keinginan saja gitu ya. So jadi pendekatan lebih ke sana. Tapi buat teman-teman yang memang tidak terdampak, silakan kalau mau belanja memanfaatkan Harbolnas gitu ya,
dapat diskon, dapat ongkir yang digratiskan dan sebagainya, boleh aja. Tapi saran saya tetap memilih untuk belanja. Kebetulan kayak kemarin saya lagi coba belanja, saya cari barang-barang yang memang dihasilkan sendiri di dalam negeri. Jadi saya beli barang dari Jawa Tengah, saya beli barang dari Bali, ya. Nah, dengan cara seperti itu kita membantu pemerintah ikut juga mulai menggalakkan perputaran ekonomi dengan cara kita berbelanja. Nah, selebihnya baru kita investasikan. Gitu. Oh, oke, baik. Nah, saya balik lagi ke Mas Bernard. Mas Bernard, ini tentunya menurut Anda agar THR, ya kita tahu lah, tidak numpang lewat lah nih. Kadang THR, wah kemana nih duitnya, udah habis duluan gitu. Gimana nih caranya? Berapa banyak yang perlu diinvestasikan dan diinvestasinya kira-kira kemana sih kalau menurut Anda, Mas Bernard? Oke, untuk berapa banyaknya ini tergantung jumlahnya THR yang diterima oleh rekan-rekan sekalian. Tapi rule of thumb-nya sebaiknya teman-teman THR ini dananya digunakan untuk istilahnya pertama untuk melunasi hutang-hutang terlebih dahulu, terutama hutang-hutang konsumtif jangka pendek seperti kartu kredit maupun pinjaman online. Yang kedua, baru teman-teman lakukan istilahnya dananya dihitung lagi. Disisihkan pertama misalnya untuk bagi zakat seperti disampaikan Pak Aidil tadi. Kemudian untuk kebutuhan bulan Ramadan dan juga bulan Lebaran seperti pembelian pakaian ataupun makanan. Dan yang ketiga baru disisihkan untuk investasi. Nah, investasinya kemana disesuaikan dengan risk profile teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang konservatif bisa masukkan ke deposit on call-nya tadi atau deposito berjangka. Untuk yang moderate bisa ke obligasi, dan jika teman-teman agresif dan bisa menerima risiko yang lebih tinggi, di bulan Mei biasanya merupakan titik paling bottom IHSG, apalagi di bulan Mei banyak pembagian dividen yang pertama, dan yang kedua kita melihat bahwa laporan keuangan Q1 diundur sampai 31 Mei 2021, sehingga menimbulkan aktivitas wait and see dari para investor sampai akhir bulan Mei. Sehingga tentu saja ini menjadi peluang yang menarik. Setelah kita sisihkan dana kita, after Lebaran, after kita salam-salaman dan maaf-maafan, kita nanti bisa investasi di pasar saham, terutama di saham-saham berkapitalisasi besar seperti perbankan, ada BPJA BBRI, dan telekomunikasi ada Telkom, dan otomotif ada Astra Internasional. Seperti wow, berarti ini saat yang tepat untuk berinvestasi saham? Betul, saat yang sangat tepat sekali dengan memperhatikan level support di kisaran area 5.800. Oke, habis ini kita hitung-hitungan ya, kira-kira berapa saham yang bisa, lumayan habis Lebaran cuan habis itu. Oke, Mas Aidil, ini kalau dilihat ya, di masa krisis, balik lagi lah, kita lihat di saat pandemi ini, berapa idealnya tentunya kita alokasikan dana darurat lah ini ya, terkait dengan hal ini. Ya, jadi kan kalau kita bicara rumus dasar tuh yang selalu saya dengung-dengungkan kan biasanya 3 bulan, 6 bulan, sampai dengan 12 bulan ya, tergantung dari jumlah anggota keluarga dan jumlah tanggungan yang mereka miliki. Nah, akan tetapi krisis ini mengajarkan kita bahwa pandemi COVID yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun, ternyata dana darurat yang 3 bulan dan 6 bulan itu tidak cukup, gitu kan? Karena untuk sebagian orang ya, untuk sebagian orang lagi masih oke, gitu. Terutama untuk mereka-mereka yang kehilangan pekerjaan. Nah, itulah sebabnya makanya dana darurat itu harus dinaikkan. Memang dalam kondisi krisis itu biasanya saya selalu menyarankan dana darurat itu 1,5 kali lipat sampai 2 kali lipat dari rumus tadi. Jadi kalau yang 3 bulan naik jadi 6 bulan, kalau yang 6 bulan naik jadi 12 bulan, yang 12 bulan tuh naik jadi antara 18 sampai 24 bulan gitu ya. Nah, tapi kembali lagi ketika orang kemudian di PHK kan banyak juga pengeluaran-pengeluaran yang terhenti gitu ya. Kalau misalnya biaya hidupnya misalnya sekarang 5 juta pada saat masih bekerja, begitu PHK mungkin biaya hidupnya nggak 5 juta lagi, mungkin sekitar 3,5 sampai 4 juta karena biaya transportasi pasti turun gitu ya, biaya makan siang di kantor pasti turun, jadi masak di rumah. Nah, itu sebabnya kalau misalnya dana darurat 3 bulan dan dia menggunakan secara efektif, sebenarnya masih bisa dipakai sampai dengan 4 sampai 5 bulan. Demikian juga dengan yang 6 bulan masih bisa dipakai bertahan sampai 8 bulan sampai 10 bulan, yang 12 bulan masih bisa bertahan sampai dengan 15 bulan. So, jadi tadi kalau memang ternyata ada dana darurat yang sudah terpakai, bisa jadi dikembalikan lagi karena dia sifatnya revolving ya. Jadi kayak kalau kredit di bank itu namanya revolving, kalau udah kepakai kita harus kembalikan karena kita masih belum tahu sampai dengan Juni inilah ya. Karena kan nanti tingkat kebalnya dari vaksin itu kan baru terlihat sekitar 2 bulan 1 sampai 2 bulan dari suntikan terakhir gitu ya. Suntikan yang kedua. Jadi kalau saya ambil rata-rata perhitungan saya itu baru terjadi herd immunity dari sekitar 10 sampai 15 juta yang sudah disuntik vaksin itu
baru mulainya di sekitar bulan Mei Juni ini gitu ya. Nah, jadi nanti dari situ baru kita lihat harusnya grafiknya sudah mulai mendatar landai atau nanti cenderung mulai turun di semester kedua atau kuartal ketiga di 2021. Nah, di saat itulah kita sudah bisa optimis bahwa ekonomi sudah bisa comeback gitu ya. Nah, di saat itu barulah kita bisa mengatakan yuk sama-sama kita belanja buat memutarkan ekonomi, yuk kita investasi lebih agresif lagi gitu ya. Supaya ekonomi kita bisa bangkit. Kalau sekarang memang kondisinya ini kita sebenarnya sedikit lagi nih di borderline gitu ya, menunggu itu. Tapi memang tidak bisa juga menafikan bahwa ada beberapa opportunity. Contoh kayak Mas Bernard tadi katakan, kalau bursa itu kan biasanya Mei itu kan memang turun ya, sell on Mei itu udah dari tahun ke tahun gitu ya, itu udah menjadi kebiasaan kita yang memang investor lah, bahwa itu momentum yang bisa dipakai. Nah, buat teman-teman yang memang punya kelebihan dana gitu ya, kemudian profil resikonya mereka juga agresif gitu ya, moderat ke agresif, dan investasi buat jangka menengah ke jangka panjang, memang bisa memanfaatkan momentum-momentum seperti itu untuk berinvestasi gitu. Oke, jadi intinya tetap balik lagi isi dulu dana daruratnya, lalu kalau ada lebih, yuk mari baru kita ikut investasi gitu ya, seperti itu ya, Mas Aidil. Nah, ini balik lagi nih, Mas Bernard. Tadi kan kalau bilang ini sell on May udah biasa dan bisa jadi inilah saatnya kita kalau mau investasi di saham, oke lah nih ya, bisa misalnya seperti itu. Bagaimana nih pemula yang ingin masuk ke pasar saham? Kira-kira ada panduan mudahnya nggak nih, Mas Bernard? Kadang udah dengar sahamnya udah ribet gitu kalau kan bagi-bagi pemula kan seperti itu. Gimana, Mas Bernard? Jadi untuk para pemula sebaiknya kita menggunakan strategi yang paling simpel dulu waktu kita investasi. Jangan langsung kita loncat ke trading atau bahkan day trading, tapi kita mulailah dengan strategi yang diperkenalkan oleh Bursa Efek Indonesia, yaitu yuk nabung saham, di mana kita bisa membeli saham-saham blue chips, terutama sektor perbankan dan consumer secara rutin di tiap bulan, dan juga strategi kedua yaitu investasi, di mana jika kita melihat bahwa saham tersebut masih cukup murah secara valuasi, baik dari sisi price earning ratio maupun price to book value, kita bisa lihat jika dia cukup rendah dibanding dengan PBB band maupun PI band dia di setelah deviasi -1 atau -2, kita bisa manfaatkan untuk lakukan akumulasi pembelian. Nah, untuk teman-teman yang misalnya saat ini masih belum berinvestasi, mulailah dari investasi saham-saham yang teman-teman kenal terlebih dahulu, dan juga saham-saham yang blue chips, yang market cap-nya besar, yang secara growth dia terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Seperti contohnya ada BCA, BRI, yang sudah merupakan top of mind di kalangan masyarakat. Kemudian di sektor consumer ada ICBP atau Indofood sebagai Indomie yang banyak dimakan oleh orang-orang ketika masa krisis ataupun di masa Lebaran maupun Ramadan seperti ini. Ya, ini kita bisa menjadi kesempatan yang menarik sekali untuk kita lakukan akumulasi pembelian, dan jangan lupa ada aset internasional yang mana PPNBM 0% berlaku di kuartal 2, dan juga telekomunikasi. Di mana saat mudik biasanya kebutuhan data untuk telepon itu akan meningkat. Seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya dari produk-produk sehari-hari kita juga itu bisa menjadi salah satu pilihan saham kita ya, seperti itu ya Mas Bernard ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini Mas Aidil dan juga Mas Bernard usai jeda. Nah, pemirsa, jadi THR juga harus digunakan untuk menambah portofolio investasi. Bagaimana caranya? Tetaplah di Creative Money. THR masih bersama dengan Mas Aidil Akbar, perencana keuangan, dan juga Mas Bernardus Wijaya, CEO Sukor Sekuritas. Saya kembali ke Mas Aidil. Mas Aidil, portofolio investasi kan juga harus diversifikasi. Nah, apa yang bisa Anda sarankan tentunya bagi pemirsa Berita Satu untuk mendiversifikasi portofolio investasinya nih Mas Aidil? Oke, jadi gini, ketika kita bicara teori diversifikasi, banyak orang yang salah kaprah ya, salah kaprah dalam mengatakan bahwa dengan cara memecah ke dalam beberapa instrumen, dengan cara memecah ke dalam saham, beberapa saham itu udah diversifikasi. Sebenarnya teori diversifikasi mengatakan bahwa harus ada korelasi negatif antara satu instrumen dengan instrumen yang lain, gitu ya Mbak ya. Jadi kalau seseorang beli saham dan masuk ke reksadana saham, dia belum diversifikasi sebenarnya karena masih terekspos ke dalam satu instrumen investasi yaitu saham, gitu ya. Meskipun di dalam reksadana saham sudah diversifikasi lagi menjadi 10 saham yang dipilih, gitu ya. Tapi exposure terhadap resiko sahamnya tetap sama, yaitu exposure terhadap resiko di bursa. Jadi kalau memang mau fully diversified, kita harus pecah dulu. Misalnya
berapa persen dari investasi kita yang masuk ke dalam liquid asset, berapa persen yang masuk ke dalam fixed asset. Fixed asset ini dalam hal ini misalnya properti, itu dulu misalnya ya. Jadi apakah mungkin 70% liquid asset, 30% properti atau fixed asset misalnya. Nah, dari yang liquid asset kita pecah lagi. Berapa persen yang masuk misalnya ke dalam rekening tabungan dan deposito, rekening perbankan itu masuk ke dalam emergency fund tadi ya. Kemudian kedua misalnya beberapa persen yang masuk juga ke instrumen jangka pendek seperti pasar uang, reksadana pasar uang. Nah itu juga masuk untuk dana darurat dan jangka pendek. Kemudian ada lagi persentase yang masuk ke emas misalnya. Emas ini sebagai alternatif pilihan selain kita investasi di produk keuangan yang berbasis surat utang seperti obligasi ya. Obligasi ada ada sukuk, ada ada ori ya, obligasi di Indonesia. Kemudian ada reksadana pendapatan tetap. Nah, dari situ kemudian baru berapa persen masuk ke reksadana campuran dan saham atau langsung masuk ke investasi di saham, baik itu sifatnya investasi akumulasi seperti yang tadi katakan Mas Bernard dan teman-teman di Bursa Efek, ada yang namanya yuk nabung saham, atau nanti baru mulai perlahan-lahan dia trading saham. Trading saham pun macam-macam strateginya. Ada yang day trader gitu ya, ada yang weekly, ada yang swing trading gitu ya, ada yang istilahnya kita sebut dengan nyopet gitu ya. Jadi itu semua harus kita pilah-pilah lagi. Nah memang balik lagi, ada baiknya kita mesti tahu seberapa besar profil resiko kita terhadap resiko investasi. Itu nanti akan menentukan seberapa besar dana kita yang kita akan masukkan di dalam instrumen yang lebih liquid dan lebih secure. Contohnya kayak tadi yang berbasis surat utang pemerintah atau berbasis emas misalnya. Jadi kalau saya hanya berani rugi 30% dari portfolio saya, berarti dari total dana investasi saya hanya 30% yang boleh masuk ke saham atau reksadana saham. Sisanya masuknya ke instrumen yang lebih secure tadi gitu ya. Tapi kalau saya berani mengambil resiko, saya berani kok 50% uang saya kalau sampai hilang saya nggak masalah misalnya gitu ya. Nah, berarti dana 50% itulah yang bisa saya investasikan untuk masuk ke produk-produk keuangan yang lebih agresif lagi. Nah, dengan cara seperti ini maka kita akan diversifikasi, fully diversified, tidak hanya dari pemilihan saham. Tadi kalau pemilihan saham Mas Bernard udah sebutkan ya. Jadi apakah berapa persen yang masuk ke sektor perbankan, berapa persen yang masuk sektor pertambangan gitu ya. Kalau nggak salah tahun 2021 ini pertambangan akan manggung lagi nih kayaknya nih gitu ya. Kemudian berapa persen yang akan masuk ke telekomunikasi. Telekomunikasi ini akan bagus karena semua sudah pindah ke digital. Pandemi ini memaksa kita untuk mau nggak mau masuk ke digital. Jadi digital infrastructure itu salah satu juga yang berpotensi ke depan. Atau semata-mata yang masuk ke saham-saham defensif misalnya tadi. Saham defensif harus ada gitu ya. Saham-saham consumer good ya seperti Indofood kayak tadi disebutkan oleh Mas Bernard. Itu juga akan memberikan diversifikasi sendiri ke dalam satu keranjang sahamnya sendiri. Jadi total diversifikasi dari total portfolio kita, total wealth kita, kemudian diversifikasi lagi dalam small scale di dalam sahamnya sehingga kita punya dua level keamanan dari sisi investment kita, baik yang di instrumen pasar modal maupun total dana kita, gitu kira-kira. Oke, baik. Nah ini kalau hitung-hitungan Mas Bernard, ini kan kalau dilihat semula portofolio investasi yang Anda miliki itu terdiri atas 70% deposito dan 30% reksadana. Kemudian berubah jadi 90% saham dan 10% deposito. Nah ini terakhir kalau belum berubah ya, ini 50% investasi saham, 50% untuk trading saham. Apa sih sebenarnya yang mendasari Anda menyusun portofolio investasi Anda seperti ini, Mas Bernard? Yang pertama tentu saja kita berdasarkan usia. Jika semakin muda usia teman-teman bisa mengekspos terhadap risiko yang lebih besar. Tapi teman-teman udah menikah, udah memiliki anak serta istri, tentu saja kebutuhan hidupnya akan lebih besar dan juga risikonya akan semakin besar. Misalnya teman-teman tidak bisa bekerja atau loss money banyak dari investasi trading ataupun investasi saham tersebut, teman-teman akan istilahnya membuat keluarga teman-teman mulai dari istri anak itu lebih susah, lebih suffer dan juga bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga. Itu yang akan menjadi pertimbangan.
Dan seperti saya sampaikan tadi, sebelum kita masuk ke pasar saham, kita harus punya modal namanya 3M plus 1D. Nah, dulu mengapa saya masuk ke bank hitam deposit dan juga banyak masuk di reksadana? Karena saya waktu itu belum memahami bagaimana capital market atau pasar saham itu bergerak. Bagaimana tren-tren suatu saham itu berada. Tetapi ketika kita sudah mulai mempelajari, kita sudah memiliki dana darurat, sudah memiliki istilahnya penghasilan yang cukup banyak untuk kita investasikan, jadi kita bisa mulai beralih di pasar saham, terutama jika teman-teman sudah memiliki dana darurat dan sudah memiliki penghasilan yang lebih stabil. Tetapi kedepannya, jika saya nanti menikah dan sudah memiliki pasangan, pasti akan berubah risk profile-nya. Dan semua ini disesuaikan dengan usia dan bagaimana kita plan kedepannya. Tiap orang memiliki financial goal dan juga plan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, jangan sampai kita terpengaruh orang lain, tapi kita sesuaikan lagi terhadap goal kita ke depannya. Misalnya berapa tahun lagi mau menikah, berapa tahun lagi mau memiliki rumah, mau memiliki anak. Itu yang akan menjadi dasar kita dalam melakukan investasi dan juga diversifikasi portofolio. Oke, baik. Mas Berat dan Mas Aidil, kita akan lanjutkan perbincangan ini dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Creative Money. THR menjadi bisa sebuah tambahan pendapatan yang bermanfaat dan membuat keuangan lebih sehat dan sejahtera. Salah satunya untuk berinvestasi. Saya kembali ke Mas Bernard. Mas Bernard, tapi tadi Anda sebutkan pemula bisa memulainya dengan nabung saham, kemudian investasi. Nah, kapan mulai belajar trading kalau gitu? Ini kan pengetahuan apa saja sih yang memang harus dimulai atau dimiliki paling nggak seperti itu? Jadi pertama-tama betul, kita harus mulai dari nabung saham terlebih dahulu supaya kita familiar dengan pergerakan pasar. Pasar itu tidak selalu namanya naik, tapi ada saatnya turun maupun sideways, yang mana ini menjadi pembelajaran mental buat rekan-rekan sekalian. Tetapi jika teman-teman atau para investor bisa memiliki risiko yang lebih tinggi lagi, teman-teman bisa belajar namanya trading saham melalui pembelajaran namanya technical analysis. Di mana teman-teman harus memahami mulai dari chart pattern, kemudian terkait mengenai berbagai macam indikator, kemudian pola-pola bullish reversal dan juga bearish reversal dan sebagainya, yang mana teman-teman wajib memahaminya supaya teman-teman bisa memahami psikologis pasar dari teknik analisis tersebut. Karena dari teknik analisis kita bisa melihat bagaimana psikologis pasar akan cenderung mulai bullish atau bearish atau sideways, semuanya tergambar di teknik analisis. Karena dengan teknik analisis kita bisa memperkirakan kemungkinan pergerakan harga saham dalam jangka pendek. Itu yang harus dimiliki oleh setiap investor yang ingin juga diversifikasi ke trading saham. Oke, baik. Mas Aidil, ini kan tadi investasi itu harus disesuaikan, baik dengan kalau dibilang ada usia dan disesuaikan juga dengan tujuan keuangannya. Nah, tapi tujuan keuangan sebaiknya ditetapkan kira-kira untuk berapa lama sih, Mas Aidil? 6 bulan kah? Setahun? 5 tahun? Kira-kira dalam periode berapa lama seseorang harus mengevaluasi portofolio investasinya juga? Oke, kalau tujuan keuangannya sendiri memang terbagi 3 ya, jangka pendek di bawah setahun, jangka menengah 1-5 tahun, jangka panjangnya di atas 5 tahun, gitu ya. Nah, nanti instrumen keuangan apa yang kita akan tempatkan tergantung dari tujuan keuangan tadi dan juga profil resiko, gitu ya. Seseorang yang sudah pengalaman seperti saya atau Mas Bernard mungkin sudah tidak main lagi yang jangka menengah, gitu. Portfolio kita mungkin sudah yang liquid, cair, gitu ya. Sama langsung yang resiko tinggi misalnya gitu ya, seperti saham, trading saham, bahkan saya trading kripto juga. Nah, tapi untuk masyarakat umum kebanyakan yang memang belum punya pengalaman, memang kembali lagi harus disesuaikan. Nah, yang sering terjadi sekarang adalah anak muda milenial ini biasanya milenial ini kan nggak sabaran ya, pengen instan, pengen cepet kaya gitu, langsung tiba-tiba lompat ya. Mereka nggak punya dana darurat gitu kan, tiba-tiba ada uang lebih dikit dapat THR langsung main saham. Kemudian sahamnya juga mereka ikutan forum ini, forum itu, kena saham gorengan gitu ya, beli di saat harga lagi tinggi-tingginya. Ini kejadian kemarin Januari sampai Maret ya, yang membuat kemudian banyak dari mereka yang kapok gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya yang dirugikan juga kita juga di bursa, karena kebetulan saya juga background-nya adalah bursa, saya kebetulan licensing saya juga dulu, saya sempat mengolah reksadana juga. So, jadi sebenarnya harusnya ada tahapan harus ada yang namanya dana liquid jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang tadi. Kayak tadi misalnya Mas Bernard kasih contoh
biaya untuk menikah, biaya nikahnya mau kapan? Kira-kira 3 tahun lagi. Nah, masuk jangka menengah. Jangka menengah apa sih pilihannya? Tadi bisa masuk ke produk-produk berbasis surat hutang, bisa juga masuk ke produk-produk berbasis tadi emas misalnya gitu ya. Atau kalau memang dia profil resikonya agresif, boleh masuk ke reksadana campuran atau boleh dia invest saham tapi dalam bentuk kategorinya investment untuk long term misalnya gitu ya. Nah, itu bisa masuk. Tapi kalau misalnya untuk jangka panjang, maka kita sarankan masuknya ke memang instrumen yang lebih beresiko. Karena kalau mereka masih muda, kemudian investasinya masih buat 20 tahun lagi misalnya untuk pendidikan anak, untuk pensiun, dia perlu takut dengan pergerakan bursa dalam jangka pendek gitu. Istilahnya kalau saya bicara, kalau mau invest 20 tahun lagi, 25 tahun lagi, bursa itu masih kena 3 kali krisis lagi, nggak masalah gitu ya. Jadi kalau krisis setiap 10 tahun ada, ya itu masih bisa rebound lah setelah dia krisis gitu. Jadi Oh, cara oke. ngeliatnya seperti itu, Mbak. Oh, oke, baik. Oke, Mas Bernard, bagaimana tentunya agar ini ya balik lagi bisa tetap cuan sepanjang tahun dari investasi nih, Mas Bernard. Mungkin nggak kita bisa mendapatkan cuan setiap tahunnya? Yes, untuk pasar saham tentu saja kita bisa melihat tren IHSG dalam 10 tahun. Rata-rata cuannya itu rata-rata 6-7 tahun di IHSG itu hijau, dibandingkan hanya 3 yang merah. Jadi probability untuk cuan lebih besar daripada untuk probability untuk kalahnya. Apalagi jika kita berinvestasi di instrumen saham-saham yang memiliki fundamental cukup baik, secara valuasi masih cukup murah, tidak terkena value trap, dan juga terus bertumbuh dari sisi earnings dan juga profitability-nya. Nah, oleh karena itu sebagai pemula yang kita ingin cuan dalam melakukan investasi, yang pertama paling penting adalah diversifikasikan sesuai dengan risk profile teman-teman. Dan yang kedua, jika teman-teman ingin masuk ke pasar saham, teman-teman harus namanya mau belajar dan memiliki 3M+1D tadi, yang harus teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga teman-teman harus memahami berbagai strategi, dan kita melihat di bulan April Mei ini kemungkinan besar IHSG berada di titik bottom di kisaran area 58 sampai 59. Ini akan menjadi opportunity good untuk buy, apalagi dari uang THR teman-teman yang masih ada mudah-mudahan sampai hari ini. Dan target akhir tahun kami dari Suko Sekuritas IHSG ada di angka 6.600 sampai 6.800, dengan sektor yang paling bullish dari Suko Sekuritas ada di sektor perbankan, properti, otomotif, dan juga mining, terutama di nikel. Oke, baik. Mas Aidil, ini bagaimana jika ada pemirsa tentunya yang ingin menggunakan THR-nya ini untuk berinvestasi di bisnis real? Ya, Ini kan bisa untuk nambah modal seperti itu. ya. Boleh aja berinvestasi di bisnis real, tapi kembali lagi dilihat pasarnya ya. Bahwa kan kecenderungannya sampai dengan adanya tanda-tanda positif dari vaksin yang ditandai dengan melandainya jumlah orang yang terkena COVID gitu ya, atau bahkan menurun, dan jumlah tanda-tanda orang yang sembuh mulai naik, kemudian jumlah yang meninggal dunia semakin lama semakin turun, maka orang sudah mulai berani jor-joran untuk belanja. Nah, di luar itu, kalau memang mau berbisnis, maka harus tahu dulu pasarnya, target pasarnya. Target pasarnya siapa sih? Target pasarnya adalah orang-orang yang memang tidak terpengaruh dengan COVID ini, gitu ya. Jadi mereka masih punya spare uang yang memang bisa dibelanjakan. Di luar dari itu, berarti kalau mau berbisnis, larilah ke bisnis yang memang kebutuhan sehari-hari. Makanya kenapa setahun terakhir ini mulai berjamuran banyak sekali orang-orang yang berbisnis di bidang kuliner, gitu ya. Karena kenapa? Kuliner adalah kebutuhan sehari-hari, orang Indonesia bosenan makannya, dan mereka selalu pengen mencoba hal-hal yang baru. Tapi bisnis kuliner ini juga sangat ketat persaingannya, makanya harus sesuatu yang benar-benar unik gitu ya, dan juga atau kalau tidak unik ya memang bermainnya di pricing, di harga, sehingga ketika harga jualnya tipis atau murah, kemudian berarti marginnya tipis, berarti bermain di volume gitu ya. Dan juga jangan lupa menggunakan sosial media, kemudian ada e-commerce dan lain sebagainya itu sebagai sarana untuk promosi bisnis tadi. Nah, di luar dari itu, kembali lagi kita harus benar-benar jeli, karena karena orang-orang masih menahan untuk tidak belanja jor-joran, sehingga mereka sangat selektif sekali. Kecuali nanti kalau kondisinya sudah oke gitu ya, grafik-grafiknya sudah bagus, herd immunity sudah mulai berjalan seperti yang diinginkan pemerintah. Nah, di situ saya rasa masyarakat sudah mulai berani untuk membuka tabungannya untuk mulai dibelanjakan lagi. Dan pada saat itu
istilahnya bisnis apapun pasti cuan tuh saat itu gitu. Oh, oke, Mas Isman. Ya. Baik, kita masih ada satu segmen terakhir lagi, masih ada satu segmen pamungkas soal tips mengelola THR. Tetaplah di Creative Money. Pemirsa, pelajaran penting yang didapat dari pandemi adalah kita tidak bisa memprediksi kejadian yang akan terjadi pada masa mendatang. Artinya, kita perlu menyiapkan diri pada ketidakpastian dengan alokasi dana darurat dan juga disiplin berinvestasi. Nah, ini Mas Bernard dan juga Mas Aidil, bila kita mereview perbincangan kita sejak awal, ya ini Mas Aidil dan juga Mas Bernard, apa sih tentunya yang bisa direkomendasikan untuk para pemirsa Creative Money yang ingin tentunya memanfaatkan THR ini seperti itu. Kira-kira THR ini bisa untuk berinvestasi atau seperti apa? Kita tipsnya lah ini, Mas Bernard. Oke, jadi yang pertama kita perhatikan dulu mengenai case belakangan ini nih. Kita belajar banyak ketika COVID-19 terjadi, di mana kita melihat banyak lapangan pekerjaan yang ditutup, banyak yang mengalami PHK, bisnis kesulitan. Jadi dengan adanya THR ini kita jadi lebih menghargai uang nih. Bagaimana dengan menghargai uang? Salah satu contohnya adalah kita, misalnya pertama kita lakukan perencanaan keuangan yang lebih baik, itu yang paling penting. Dan dana THR kita ini bisa kita pakai yang pertama untuk melunasi hutang-hutang konsumtif, hutang-hutang jangka pendek yang kemarin sempat kita lakukan karena kepepet misalnya karena pandemi. Dan yang kedua, kita bisa lakukan namanya istilahnya untuk menutupi dana darurat kita yang udah hilang atau udah tergerus. Dan kemudian yang ketiga, kita bisa gunakan untuk investasi di instrumen-instrumen yang sesuai dengan risk profile rekan-rekan sekalian dan tergantung jangka waktunya. Untuk jangka waktu pendek, teman-teman bisa istilahnya ke pasar uang atau ke reksadana money market. Kemudian menengah bisa ke obligasi, dan jangka panjang dan yang teman-teman lebih agresif bisa manfaatkan untuk investasi di pasar saham, di mana saat ini sedang berada di level area supportnya, yang mana cukup menarik untuk kita lakukan akumulasi pembelian di bulan April dan Mei ini. Oke, kalau dari Mas Aidil gimana nih tipsnya supaya uang THR-nya tidak sekedar numpang lewat? Ya, benar seperti Mas Bernard katakan bahwa pelajaran yang bisa dipetik dari pandemi ini kan tadi Elena juga harus katakan ya bahwa kita harus siap yang namanya emergency fund, kita harus siap dana liquid, dana pendek, kita harus siap yang namanya asuransi gitu ya. Tadi belum sempat di-mention depan tentang asuransi. Kemudian karena itulah yang akan menunjang kita kalau sampai terjadi apa-apa. Kemudian dalam halnya THR, kembali lagi bahwa THR ini fungsinya adalah untuk mengatasi kesulitan dana pada saat Ramadan dan Idul Fitri gitu ya. Jadi sebenarnya domainnya adalah domain untuk untuk mengatasi atau menutupi pengeluaran ekstra di bulan itu gitu ya, di bulan Ramadan dan Idul Fitri. Sehingga apabila memang pada akhirnya terpaksa ada mungkin yang mudik duluan gitu, soalnya kan udah mulai rame tuh mudik duluan, sehingga THR terpakai misalnya, itu juga tidak bisa disalahkan gitu ya, bahwa berinvestasi dan menabung gitu ya, dana darurat itu suatu hal yang sangat baik dan sangat bagus. Tapi ketika momennya adalah seperti sekarang ini, maka dan uangnya terpakai untuk kebutuhan Ramadan dan Idul Fitri, itu pun tidak masalah. Akan tetapi kalau memang buat mereka yang tidak mudik karena memang mematuhi anjuran pemerintah, maka seyogianya akan ada kurang lebih sekitar 50%-an dari dana THR yang itu bisa dipakai untuk berinvestasi, bisa dipakai untuk seperti Mas Bernard tadi katakan, bisa dipakai untuk membayar hutang, bayar zakat gitu ya. Kemudian bisa juga untuk memenuhi emergency fund yang kepakai gitu ya, baru kemudian kita investasikan. Minimal investasi yang harus dilakukan dengan menggunakan THR itu adalah sebesar investasi reguler bulanan kita. Jadi kalau kita setiap bulan misalnya berinvestasi misalnya 10% atau 20% dari gaji kita, maka minimal 10-20% dari THR itulah yang diinvestasikan. Sehingga kalau 80%-nya atau 70%-nya mau dipakai untuk kebutuhan Ramadan dan lain sebagainya, itu masih diperbolehkan. Gitu. Oke, baik. Terakhir Mas Aidil, closing statement dari Anda. Ya, jadi bijak-bijaklah sekali lagi mengolah keuangan ya.
mudah-mudahan kita lihat ke depannya ini akan ada titik terang di mulai Mei, Juni, Juli lah ya. Sehingga ekonomi udah bisa mulai bangkit lagi. Kita berpikir positif 2021 akan lebih baik dari 2020 sudah pasti gitu ya. So jadi mulailah siapkan uang kita dari sekarang. Ketika ada kesempatan, penuhin dulu kebutuhan-kebutuhan pokok kita tadi seperti yang di awal. Financial check-up-nya sehat, kemudian ketika ada kelebihan dana dan memang ketika ada opportunity dan dana tersebut tidak dipakai, kita bisa ambil kesempatan tadi dengan berinvestasi untuk masa depan. Oke, baik. Dan dari Anda, Mas Bernard, closing statement ya. Oke, kalau dari saya sendiri, kita ingin sebagai anak muda ya, terutama buat teman-teman yang masih muda, kita harus jadikan istilah perencanaan keuangan dan juga investasi ini sebagai habit, kebiasaan kita sehari-hari. Dan tentu saja jika ini telah menjadi habit, tentu saja ini akan tertanam di dalam diri kita dan kita akan memiliki kehidupan yang lebih baik ke depannya dan bisa menggapai financial goal yang telah kita rancang untuk ke depannya. Dan tentu saja sebagai teman-teman jika ingin langsung investasi di pasar saham, tentunya jangan lupa pelajari terus berbagai macam ilmu supaya teman-teman bisa survive di capital market. Dan tentu saja jangan lupa namanya 3M+1D, mindset, method, money management, dan juga kedisiplinan supaya teman-teman bisa menjadi investor yang sukses, terutama jika nanti teman-teman ingin masuk ke pasar saham. Sekian dari Baik, baik. Terima kasih Mas Bernard. Terima kasih Mas Aidil Akbar, perencana keuangan, dan juga Mas Bernardus Wijaya, CEO Sukor Sekuritas, telah berliterasi di Creative Money. Dan pemirsa, demikian Creative Money kali ini. Saya Eliza Hasan pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. terima kasih Mbak Eliza. Terima kasih. Terima kasih Mas Aidil ya. Mas Mari. Bernard. Ya, salam kenal. Ya.